Sampurasun. Shalom saudaraku, saya Pendeta Nathaniel dari GKI Taman Cibunut, Bandung akan menyampaikan firman Tuhan dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami beroleh pengertian sejati. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara terkasih, Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi atau KDM, Gubernur Jawa Barat saat ini sangat populer di mana-mana. Setidaknya di beberapa platform media sosial dan media massa. Beliau sangat terkenal karena beliau membuat beberapa kebijakan yang kontroversial dan kemudian viral. Misalnya saja, anak-anak nakal harus masuk ke barak untuk didisiplinkan. Ada lagi, anak-anak harus masuk sekolah jam 6 pagi. Dan kebijakan lain sebagainya. Saudara terkasih, di samping kebijakan yang menimbulkan dinamika politik dan sosial, ada hal yang unik yang kita lihat dari seorang KDM atau Kang Dedi Mulyadi. Saudara tahu apa? Ya, pakaiannya. Yang kita lihat kemana-mana, Kang Dedi Mulyadi selalu memakai pakaian berwarna putih dan ikat kepala khas masyarakat Sunda. Pertanyaannya, mengapa demikian? Saudara terkasih, pakaian khas Sunda ini ternyata merupakan salah satu bentuk komunikasi politik dan sosial dari KDM. Dalam tradisi Sunda, pakaian berwarna putih itu melambangkan kebersihan hati dan ketulusan. Sedangkan ikat kepala putih itu melambangkan pikiran yang jernih dan kendali atas emosi-emosi negatif. Dengan menggunakan atribut-atribut khas masyarakat Sunda ini, Kang Dedi sedang menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang bersih, pemimpin yang tulus, ikhlas, dan merakyat. Saudara terkasih, dalam kehidupan beriman, hidup bersih adalah merupakan cerminan dari hidup seseorang menurut firman Tuhan. Sebuah refleksi dari kehidupan seseorang yang menghayati dan menjiwai firman Tuhan. Salah satu langkah yang biasanya diambil agar menghasilkan hidup yang bersih adalah dengan mengendalikan diri. Mengapa? Pengendalian diri akan membawa kita pada kedamaian lahir batin. Saat kita gagal mengendalikan diri, maka kita seumpama kota yang roboh temboknya. Seperti kata Salomo dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya, kita akan mengalami kehancuran lahir batin. Saudara terkasih, baik sadar maupun tidak, kita sering kali menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan sekitar kita saat kita jatuh dalam dosa karena kita gagal mengendalikan diri kita sendiri. Padahal
Kita tidak punya kendali atas mulut seseorang. Kita tidak punya kendali atas alam semesta ini agar terkondisi mendukung kita atau menyenangkan hati kita. Contohnya, kita tersinggung kepada orang lain yang membicarakan kita di belakang. Jika kita punya kendali atas diri kita, maka kita dapat memilih apakah kita mau tersinggung atau memilih untuk tidak tersinggung. Jika kita memilih tersinggung, maka kita akan menghadapi rangkaian konsekuensi yang akan datang yang tentu saja diri kita sendiri yang akan menanggungnya. Sebaliknya, jika kita memilih untuk tidak tersinggung, mengatasi segala sesuatunya itu dengan ketenangan, dan menemukan hikmat dari peristiwa tak menyenangkan itu, maka kita akan sampai pada kedamaian lahir batin. Ada seorang filsuf Stoikisme abad pertama bernama Epictetus. Ia pernah mengatakan bahwa sebagai manusia, kita hanya punya kendali atas diri kita sendiri. Dan kita tidak punya kendali atas diri orang lain dan atas semesta. Jadi, kita tidak bisa membuat orang lain dan alam semesta kita menuruti kehendak kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, menata diri kita sedemikian rupa agar tidak terjerumus dalam dosa lain. Kita tak punya kendali terhadap diri orang lain. Apa yang hendak mereka katakan kepada kita, apa yang seharusnya mereka pikirkan tentang kita, atau apa yang seharusnya mereka lakukan kepada kita supaya kita tidak tersinggung. Tetapi kita punya kendali atas diri kita. Bagaimana kita merespon perkataan-perkataan orang lain dan perbuatan orang lain terhadap kita. Apakah kita memilih untuk tersinggung atau kita memilih untuk mengabaikannya atau memaknainya secara berbeda. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang penting kepada kita yang tercatat dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa maksudnya nasihat ini? Pada saat itu, Yesus menentang pemahaman para pemimpin Yahudi yang terlalu fokus pada kemurnian ritual. Misalnya, mencuci tangan, hukum-hukum mengenai halal atau haram, dan sebagainya. Mereka sering mengabaikan kemurnian batin. Sebagaimana di dalam Matius 23 ayat 25 sampai 28. Bagi orang Farisi, saat seseorang menjalankan ritual-ritual keagamaan dengan baik dan benar, mereka dapat berjumpa dengan Allah. Tetapi bagi Yesus, melihat Allah bukanlah soal kemurnian ritual saja, tetapi juga soal kemurnian batin. Mereka yang murni hatinya, yang tulus, tidak munafik, merekalah yang akan melihat Allah. Dalam tradisi Yahudi, melihat Allah bukan berarti memandangnya secara fisik, karena hal itu dianggap mustahil dan mematikan. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran 33 ayat 20. Melihat Allah artinya mengalami hadirat Allah secara pribadi dan intim. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, bagaimanakah caranya agar kita memiliki hati yang murni sehingga kita dapat merasakan hadirat Allah? Jawabannya adalah mengisi hati kita dengan hal-hal baik
yaitu yang mencerminkan firman Tuhan. Sepenggal nasihat pastoral dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi dapat membantu kita. Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, kita punya kendali atas diri kita, dan kita memilih untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan semua hal indah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dengan melakukan semuanya itu, percayalah, kita akan merasakan kehidupan sejati yang penuh kedamaian. Orang Sunda pernah berkata, hate nu bersih bakal ngahasilkeun lampah nu lempeng. Hati yang bersih akan menghasilkan perilaku yang lurus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang selalu memelihara kami, yang hadir di saat kami bersuka cita, mengingatkan kami bahwa ada peran serta Tuhan di balik setiap berkat yang kami rasakan. Dan yang selalu hadir di saat kami berduka cita, mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, sehingga kami tak perlu berputus asa. Hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami mengisi hati dan pikiran kami dengan kebaikan-kebaikan, dengan firman Tuhan, agar tutur kata dan perbuatan kami mencerminkan gambaran Kristus yang memberkati semua orang. Kami mengakui kelemahan kami Tuhan, kami terus berproses dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, terus memahat kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan rancangan Engkau sendiri yang indah bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau pula yang akan memberkati tangan kami, agar kami dapat mengerjakan apa yang juga Engkau kerjakan, memberkati langkah kaki kami agar kami mengikuti langkah kaki-Mu Tuhan, memberkati mulut kami agar memberkati orang lain sama seperti Engkau, memberkati telinga kami agar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari dan dalam perjumpaan-perjumpaan kami dengan sesama kami. Berkatilah mata kami agar kami dapat melihat dunia sama seperti Engkau melihat dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau selalu melangkah bersama dengan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, berakhirlah sapaan gembala pada hari ini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.